Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahudah, amma ba'd. Masih di dalam kajian sekte di dalam Islam yang tayang setiap hari Selasa di Facebook Aswaja Center NU Gedung Jajang. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perbedaan Sunni Syiah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran serta para pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah karena sore ini kita bisa mengkaji kajian kitab Al-Wasyi'atu fi Naqdi Aqaidi Syiah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam mengkaji kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin, para santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran, pada pembahasan pertemuan kali ini kita akan mencoba mengulik sisi perbedaan antara Sunni dan Syi'i dalam Asy-Syari'ah wal Haqiqah. Bagaimana mereka memandang syariah dan haqiqah. Kita baca di halaman 81 kitab Al-Wasyi'atu fi Naqdi Aqaidi Syi'ati. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yarawna anna syari'ata hiya al-haqiqah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukhabbi an ummatihi syai'an min al-ilmi wa ma taraka khairan illa dallana alaihi wa la syarran illa hadzarana min wa qad qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa syariah dan haqiqah itu sejalan, meskipun berbeda dalam bidang. Syariah itu biasanya berkenaan dengan hukum-hukum yang sifatnya lahiriah, salat, ibadah, puasa, dan seterusnya. Sedangkan haqiqah itu adalah lebih mengarah kepada tasawuf, tentang bagaimana cara menyucikan jiwa, cara supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita ma'rifatullah, supaya kita bisa merasakan bagaimana keimanan itu. Dan tidak bisa dibenturkan antara syariah dengan haqiqah. Kedua-duanya adalah dua sayap yang saling beriringan. Syariah kita butuh, haqiqah juga kita butuh. Sehingga benarlah kata para ulama, dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata, ketika sampean melihat ada orang yang mengatakan itu adalah waliullah, dia bisa berjalan di atas air, namun dia tidak sholat, ketahuilah bahwa itu bukanlah waliullah. Seorang wali itu ya tetap sholat, tidak meninggalkan syariah. Meskipun secara hakikat dia itu sudah sampai kepada Allah, sudah ma'rifatullah, sudah wusul, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak boleh meninggalkan syariah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan perkara di dalam umat ini. Jika itu adalah kebaikan, maka Rasulullah jelaskan itu semua. Dan apabila ada kejelekan-kejelekan, maka Rasulullah memperingatkan umatnya untuk tidak terjun, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah, tidak ada satupun yang disembunyikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa di hari itu, di hari mau meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu beberapa hari, bahwa syariat dan hakikat yang dijelaskan oleh Rasulullah itu sudah sempurna. Kita lanjutkan, wa anna masadirad din huwal kitab was sunnah la tahtaju
lima yakmuluhuma. Dan sumber-sumber di dalam agama yaitu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab menempati sumber yang pertama, di mana Alkitab ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian As-Sunnah. As-Sunnah ini menjadi pengkokoh dan juga menjadi penjelas dari Alkitab. Terkadang ada beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran, kemudian As-Sunnah datang untuk menjelaskan secara terperinci. Contohnya sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat apa saja yang diwajibkan. Sholat duhur, asar, ini tidak ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara menjalankannya, bagaimana takbiratul ihramnya, itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan itu hanya di dalam Sunnah. Sehingga kita tidak bisa membenturkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah, antara Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama diberikan ruang untuk ijtihad, dalam menggali hukum-hukum yang belum ada, tentu dengan instrumen yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian ada yang disebut dengan qiyas, yaitu kita mengkiaskan antara satu permasalahan yang ada hukumnya dengan permasalahan yang belum ada hukumnya namun ada kemiripan. Contohnya dulu ada hukum minuman arak, khamar, hukumnya jelas haram. Tapi dulu narkoba belum ada. Lantas bagaimana hukum narkoba? Nah, hukum narkoba itu dikiaskan dengan hukum khamar. Seperti itu. Jadi jelas sekali bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memandang asy-syari'atu wal haqiqah. Sedangkan Syiah sendiri memandang asy-syari'atu wal haqiqah yarawna anna asy-syari'ata hiyal ahkam allati jaa'a biha an-nabiyyu wa hiya allati tahummul awam was-satahiyyin faqat. Syariah menurut Syiah itu adalah hukum-hukum yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW, di mana hukum-hukum ini banyak mempengaruhi, banyak digandrungi oleh orang-orang awam dan orang-orang yang keilmuannya tidak terlalu dalam. Walakin al-haqiqah awil ilmil khas anillahi fala ya'lamhu illa a'immatu ahlil bait. Sedangkan haqiqah itu hanya milik para a'immah, para imam. Artinya di sini ada dikotomi antara syariah dengan haqiqah menurut Syiah. Syariah menurut Syiah itu adalah garapannya orang-orang awam. Sedangkan haqiqah itu khusus untuk para imam, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan seterusnya. Nah, jika tadi kita lihat di tradisi Sunni, tidak, bahwa syariah dan haqiqah itu semuanya bisa dimasuki untuk siapapun tanpa terkecuali. Wa annahum yatalaqawna ulumal haqiqati bil wirathati jilan an jilin wa tabqa indahum sirra. Dan mereka mendapatkan ilmu haqiqah ini melalui wirathah. Apa artinya wirathah? Wirathah itu artinya waris, mewarisi. Jadi Imam Ali mendapatkan ilmu tentang haqiqah dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian Imam Ali mewarisi ilmu haqiqah itu kepada Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini mewariskan ilmu haqiqah kepada anak-anaknya dan begitu seterusnya. Dan itu akan tetap menjadi rahasia. Wa tabqa indahum sirra. Wa anna al-a'immata ma'sumuna min al-khata' wa kullu amalihim tasyri'un. Dan tentu para imam ini maksum, terjaga dari kesalahan, dan perbuatan-perbuatan mereka itu adalah tasyri', mengandung hukum syariat.
apa yang dilakukan oleh para imam itu mengandung hukum syariat. Berbeda dengan orang awam, perbuatannya mereka ya tidak dihukumi suatu syariat apapun. Wa kullu tasarrufatihim jaizatun. Semua perbuatan mereka itu diperbolehkan. Wa anna silata billahi la tatimu an tariqil wasaid. Dan di dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang awam ini membutuhkan perantara. Dan perantara ini bisa didapatkan oleh orang awam melalui para a'immah, para imam. Sehingga posisi para imam ini begitu sentral di dalam akidah Syiah. Bahkan kemudian mereka terkadang terlalu di dalam memberikan laqab, nama-nama kepada para imam mereka. Walidzalika tawarratu fi tasmiyati anfusihim bil alqabi fiha mubalaghatan ka qaulihim waliyullah, babullah, al-ma'sum, hujjatullah ila akhirih. Terkadang mereka di dalam memberikan gelar kepada para imam mereka itu terlalu offset atau terlalu melampau jauh, sampai-sampai mereka memberikan gelar seperti waliullah, babullah, pintu Allah, al-ma'sum, orang yang terjaga, hujjatullah, dan seterusnya. Terakhir yang akan kita bahas adalah al-fiqhu, yaitu bagaimana cara memandang fikih di dalam tradisi Sunni dan Syi'i. Pertama adalah dalam tradisi Sunni. Ahlu sunnati yataqayyaduna bi ahkamil Qur'anil Karim bi kulli diqqatin wa aqwali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwali sahabati wat tabi'in athiqati 'alaiha li'annahum aqrabun nasi bihi 'ahda wa asdaquhum ma'hu bala'a. Di dalam memandang fikih menurut Ahlussunnah wal Jamaah, mereka melihat bahwa gradasi hukum yang paling tinggi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelahnya adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian juga mereka mengambil aqwalus sahabah, perkataan-perkataan para sahabat. Dan itu yang tidak diambil oleh Syiah. Aqwalus sahabah diambil oleh orang-orang Sunni. Kenapa? Karena mereka yang tahu persis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan atau af'alus sahabah dan aqwalus sahabah menjadi penting karena mereka posisinya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu saja, bahwa para sahabat ini sudah digaransi, diberi jaminan tentang kebenaran mereka, tentang kejujuran mereka, baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Kalau di dalam Al-Hadis disebutkan khairul quruni qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Dalam hadis yang lain, la tasubbu ashabi, janganlah kamu menghina para sahabatku. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah mengambil aqwalut tabi'in, perkataan para tabi'in. Para tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Jadi kalau sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan iman, maka tabi'in ini adalah orang generasi setelah sahabat, di mana para tabi'in ini melihat para sahabat dan tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mereka menjadi generasi terbaik setelah sahabat. Kemudian juga ada namanya tabi'in, yaitu generasi keempat setelah tabi'in. Jadi ada generasi sahabat,
tabi'in summa tabi'it tabi'in. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengambil aqwal para tabi'in. Kenapa? Karena mereka orang yang paling ngerti tentang syariat dan fikih. Sedangkan di dalam tradisi Syiah, mereka melihatnya bahwa sumber-sumber hukum yang bisa dijadikan sebagai sandaran itu hanyalah perkataan-perkataan yang dinisbahkan kepada para imam mereka. Ya'tamiduna ala masadirihim al-khassa mimma nasubuhu li'immatihim wa ma ta'awwaluhu fi ayatillah wa ma ta'tamidunahu. Sehingga di dalam tradisi Syiah jelas sekali masadir al-ula, bahwa sumber utama di dalam tradisi Syiah itu adalah aqwalul a'immah, perkataan para imam. Wa yarawna anna li a'immatihim al-mujtahidin wal ma'sumin al-haqqu fi istihdathi ahkamin jadidah. Mereka memandang bahwa para imam ini berhak untuk mengeluarkan produk hukum baru, dan itu menjadi tasyri', menjadi syariat. Kita bisa melihat hukum produk baru itu di dalam praktek azan, di mana azan di dalam tradisi Syiah itu berbeda dengan Sunni. Kita lihat juga di dalam al-iqamah, sebelum sholat sampai al-iqamah, ternyata ada perbedaan yang signifikan antara Sunni dan Syi'i. Hayatiha wa kaifiyatiha, dan cara melaksanakan keduanya. Awqatus siyam wal fitr, di dalam waktu-waktu puasa, waktu-waktu berbuka. A'malul haji wa ziyarah, di dalam melakukan haji mereka mempunyai ritual-ritual khusus yang berbeda dengan tradisi Sunni. Ba'du ahwaliz zakati wa masarifiha al-mawarith, tentang bagaimana zakat itu, bagaimana hukum mawaris, waris mewaris. Ini ternyata kita temukan ada sedikit perbedaan antara Sunni dengan Syi'i. Ya, secara umum kalau kita lihat ternyata Syi'i ini sering berbeda pendapat dengan Sunni. Wa hum harisuna ala mukhalafati ahli sunnati wa tawsi'i dairatil khilaf daiman. Ini sedikit perbedaan antara Sunni dengan Syi'i pada bagian ketiga ini. Pada pertemuan yang akan datang kita masih tetap akan membahas sisi perbedaan ini, yaitu khususnya pada sisi at-taqiyatu wal imamah wal ri'asah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.